dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Teman-teman sahabat bahagia, pandemi COVID-19 memberikan banyak perubahan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, hal itu juga sebenarnya memberikan perubahan besar dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya, sejak Maret 2020, sekolah mulai menerapkan belajar dari rumah, dengan segala drama dan juga pro kontranya. Nah, sejak era kenormalan baru ini, atau sering disebut dengan new normal ditetapkan, maka tahun ajaran baru ini memiliki beberapa perubahan. Nah, salah satunya beberapa sekolah dengan status zona hijau dianggap siap untuk kembali membuka sekolah dan belajar tatap muka. Tapi dengan beberapa SOP yang harus dijalankan. Nah, sahabat bahagia, menariknya menurut Anwar Holil, manajer komunikasi Tanoto Foundation. Nah, sebenarnya tahun ajaran baru ini menjadi momentum pengelola sekolah dan juga orang tua untuk membantu siswa beradaptasi memasuki new normal belajar di masa pandemi. Nah, new normal ini bukan berarti siswa dipersiapkan kembali bersekolah aja, namun juga membantu menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan situasi belajar di tengah wabah COVID-19. Nah, seperti sudah kita bahas tadi di awal tidak semua sekolah pada dasarnya itu kembali melakukan pelaksanaan sekolah tatap muka. Ada beberapa sekolah yang masuk ke zona merah atau zona orange yang memang masih tetap di posisi melakukan belajar secara daring ataupun online. Dan tentu saja ini akan memberikan tantangan tersendiri dalam hal belajar, baik untuk sekolah, guru, dan siswa itu sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya seperti apa sih kemungkinan tantangannya dan bagaimana reaksi siswa dan juga apa yang harus mereka lakukan supaya kemudian bisa bersahabat dengan keadaan new normal ini sendiri. Nah, yang pertama itu yang sangat penting adalah siswa, guru, stakeholders dalam bidang pendidikan dan semua masyarakat harus familiar terlebih dahulu dengan protokol kesehatan. Apalagi jika beberapa sekolah kemudian memutuskan untuk menerapkan sekolah tatap muka walaupun dengan standar operasional prosedurnya. Nah, protokol kesehatan ini menjadi hal yang sangat signifikan karena nantinya ketika sekolah dengan tatap muka dijalankan, maka siswa-siswa harus sudah terbiasa dan juga menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk melakukan protokol kesehatan, baik di sekolah juga di rumah nantinya. Nah, ini menjadi tanggung jawab tidak hanya para pelaku pendidikan, juga orang tua dan juga masyarakat, di mana kemudian dengan menerapkan protokol kesehatan ini, artinya kita siap untuk hidup berdampingan dengan new normal dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, tantangan selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses pembelajaran daring selama new normal. Pada dasarnya, walaupun beberapa sekolah ada yang bisa melakukan belajar tatap muka, namun pembelajaran daring masih menjadi primadona saat ini. Selain karena memang ada sekolah yang menjadikan belajar dari rumah sebagai satu-satunya belajar saat ini, kedepannya bahkan setelah pandemi berakhir insya Allah, maka pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan juga model pembelajaran daring akan tetap dibutuhkan dalam menjawab tantangan global ke depannya. Hal ini senada dengan perkataan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, di mana beliau mengatakan pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi berbentuk hybrid model. Menurut beliau, adaptasi teknologi itu
pasti tidak akan kembali lagi. Dan kita berharap melalui pembelajaran daring selama pandemi ini tidak hanya menjadi sebuah kesulitan, namun menjadi sebuah kesempatan, baik bagi para guru dan juga siswa, sehingga ke depannya model pembelajaran yang lebih baik akan kita dapatkan lagi. Selamat datang para pembelajar bahagia, dengan bahagia insya Allah kita bisa. Akan tetapi, dalam menerapkan pembelajaran daring itu sendiri, ada beberapa hal yang sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan. Jika sebelumnya nih, sistem pembelajaran daringnya masih agak kacau, dengan era new normal ini, sudah harus ada pembelajaran daring yang lebih efektif untuk masing-masing sekolah di berbagai daerah. Nah, kenapa nih efektif di sini harus sesuai dengan sekolahnya masing-masing? Karena ya tidak semua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang sama. Kendala infrastruktur dan teknologi tentu saja membuat belajar secara daring ini sendiri pun menjadi sebuah kesulitan. Di Aceh sendiri misalnya, untuk sekolah negeri masih ada siswa yang kesulitan memiliki dan juga menggunakan gadget untuk pembelajaran. Hal ini tentu saja berbeda dengan beberapa sekolah lainnya, seperti sekolah di ibu kota misalnya, dan beberapa sekolah swasta yang mungkin lebih siap dengan perubahan ini. Sedih memang menghadapi kenyataan ini, tapi seperti yang disimpulkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPPI, Ubaid Matraji, bahwa pendidikan yang dilakukan jarak jauh akibat pandemi COVID-19 telah membuka mata soal kondisi pendidikan di Indonesia. Ia juga menganggap layanan pendidikan di Indonesia belum menjadi perhatian utama dalam situasi darurat seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan ya sahabat bahagia, dengan adanya proses pembelajaran yang seperti ini, semakin banyaknya perhatian dalam bidang pendidikan. Dan tentu saja kita berharap pendidikan ke depan akan lebih baik lagi. Dan yang sangat penting lagi adalah kita berharap ke depannya kesenjangan pendidikan di Indonesia dari satu provinsi ke provinsi yang lain kemudian tidak akan mengalami kesenjangan yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian proses pendidikan akan terus menjadi lebih baik lagi. The last but not least for this segment, yang paling penting adalah bagaimana kemudian menjaga kualitas motivasi dari guru dan siswa itu sendiri. Karena dengan motivasi ini nantinya saat belajar dari rumah maupun tatap muka sekalipun, guru dan siswa sama-sama merasa penting. Guru dan siswa sama-sama merasa membutuhkan untuk belajar. Nah, ini juga menjadi PR selanjutnya dari guru ya, bagaimana menciptakan dunia belajar yang lebih asik, lebih kreatif, sehingga ketika belajar dari rumah ataupun belajar secara tatap muka di masa era new normal ini membuat siswa memiliki keinginan belajar yang besar, atau setidaknya sedikit menurunkan rasa bosan mereka yang mungkin sudah sejak bulan Maret, sehingga mereka bisa merasa new normal menjadi new ways of learning ataupun cara-cara baru dalam belajar. Menemukan cara yang kreatif, asik, sehingga membuat guru dan siswa sama-sama termotivasi untuk belajar. Dan nantinya saat insya Allah pandemi berakhir dan juga siap untuk sekolah secara normal, bukan sekedar new normal, guru dan siswa sama-sama akan menjadi lebih siap dan juga belajar di era new normal sudah mengajarkan bagaimana menjaga motivasi dan kreativitas di saat-saat sulit sekalipun.
Nah, itu dia sahabat bahagia, beberapa bahasan kita tentang persiapan dan juga tantangan-tantangan dalam belajar di era new normal seperti saat ini. Nah, ingat, nikmati saja prosesnya, walaupun mungkin terkesan saat ini kita tidak belajar banyak secara materi, namun ini adalah saat yang tepat untuk membangun engagement ataupun kedekatan hubungan guru dan murid. Dan juga ini merupakan jalan yang baik ya bagi para guru untuk membangun skill-skill para siswa, bisa skill komunikasi di situ, termasuk juga skill connectivity, dan juga karena pembelajaran daring menggunakan teknologi tentu saja akan membangun digital literasi bagi para siswa. Semangat belajar, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita berharap pembelajaran akan terus berjalan walaupun dengan segala kesulitan-kesulitan.